Kali ini kita bahas negara Korea lagi nih cuy. Bukan cuma Korsel, tapi Korea secara utuh ya. Ada yang penasaran nggak? Apa alasan Korea bisa terbagi menjadi dua negara seperti sekarang? Kenapa sih mereka harus pisah? Kalau masalahnya hanya perbedaan, bukankah masih bisa jalan sama-sama? Ya nggak? Ada yang sepemikiran? Oke. Oke lah, yuk kita bahas aja langsung cuy. Biar nggak penasaran lagi dan bisa tidur nyenyak malam ini. Ya nggak? Stay tuned. Oke, menurut Kompas nih, sejarah Korea adalah narasi yang kaya dan kompleks, dipenuhi dengan momen-momen penting yang telah membentuk identitas dan arah negara ini. Jadi, selama berabad-abad, Korea udah jadi pusat kekuasaan di semenanjung Korea dan sekitarnya cuy. Diperintah oleh berbagai dinasti yang membangun budaya, tradisi, dan sistem pemerintahan yang unik di sana. Contohnya era dinasti Joseon, yang berlangsung selama lebih dari 5 abad. Adalah salah satu periode paling menonjol dalam sejarah Korea, menandai masa keemasan dalam seni, sastra, dan ilmu pengetahuan cuy. So, Mark, the name of the festival is Welcome to Joseon. And the Joseon era was a dynastic kingdom that lasted for about 500 years, from the late 1300s to the late 1800s. At the Korean folk village, the setting is already in the Joseon style with old architectures and props. On top of that, there are also actors dressed in traditional clothes of local government officer, Sato, women trained as professional singer, dancer, and companion for men, Giseng, and many more in Korean traditional clothes, Hanbok. The actors and actresses behave just like the characters from the Joseon era while actively interacting with visitors. The Korean folk village offers a number of performances for visitors. One of the most exciting events is the equestrian feats, where professional riders put on a show by displaying how the horse riders used to train back in the Joseon dynasty. Cuma pada awal abad ke-20, situasi politik di Korea mengalami perubahan dramatis nih. Kenapa? Karena Jepang. Jepang yang menduduki Korea sejak awal abad ke-20. Jadi pada tahun 1910, Jepang secara resmi menduduki Korea dan mulai era penindasan dan penjajahannya cuy selama kurang lebih 35 tahun tuh. Segala jenis penderitaan dalam penjajahannya pun udah rakyat Korea terima selama 35 tahun itu. By 1910, the Japanese had officially annexed Korea as a colony and would continue to rule for decades, installing puppet emperors, banning Korean history books, and trying to wipe out their language. Over the years, rebellions by the Korean people were common, but never successful. Japan even forced thousands of Koreans to fight in World War II, a war Japan lost. Menurut Investopedia, setelah Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu nih pada Perang Dunia Kedua, rakyat Korea ini nih mulai bangkit dan semangat nasionalismenya tumbuh pesat cuy. Tapi ternyata bukannya merdeka, mereka malah kedatangan tamu tak diundang. Uni Soviet yang mulai maju ke Korea Utara, nyebarin paham komunisnya, sementara di sisi lain ada Amerika Serikat yang menduduki Korea Selatan yang juga menyebarkan pengaruhnya cuy. Semangat merdekanya udah ada, tapi nggak ada kekuatan militer buat mewujudinnya. Kayak gini jadinya. With Japan vanquished, it seemed for a brief moment that Korea might once again forge its own future, but that wasn't the case. In the post-war settlement, the US and USSR took it upon themselves to decide what to do about the Korean peninsula. The intention was for both sides to help stabilize Korea and facilitate the removal of Japanese forces, but they had to decide which parts of the landmass they would each oversee. When World War II ended, Korea was divided in half and occupied by two of the Allied powers. Terus nih, karena pengaruh dua negara superpower itu, pembagian wilayah sementara di Korea terjadi. Tepatnya di sepanjang paralel 38 oleh kedua negara superpower itu tuh. Menjadi tanda dan awal perpecahannya kedua Korea. Korea Utara dan Korea Selatan. Sementara Korea Utara di bawah pengaruh Uni Soviet yang pasti mengadopsi ideologi komunis. Korea Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat tentu nganut sistem pemerintahan kapitalis. Perbedaan ideologi inilah yang menjadi sumber konflik dan kemudian memuncak dan terus berkembang dan jadi Perang Korea yang terjadi pada pertengahan tahun 1950-an cuy. Makin ngenes nasib Korea ini. Niat awal mau merdeka secara utuh, malah datang dua pengganggu. Aduh. Kalau menurut histori, Perang Korea yang berlangsung selama 3 tahun ini dan udah menelan banyak korban jiwa tuh, berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1953. Cuma nih,
Perbatasan yang tegas antara kedua Korea di sepanjang paralel 38 menjadi simbol dari pembagian yang belum terselesaikan, cuy. Ya, meskipun terdapat banyak upaya-upaya untuk mencapai perdamaian dan reunifikasi, tapi hubungan antara kedua Korea itu tetap aja tegang. Terutama terkait dengan program nuklirnya Korea Utara yang mengancam kestabilan di kawasan tersebut. Jadi beneran kayak drama nih nasib Korea. Ya nggak teman-teman? Gimana menurut kalian? Tensions grew on both sides, and each claimed to represent Korea as a whole. And in 1950, it reached the breaking point. On June 25, 1950, the Korean War broke out, when North Korean forces invaded the South. It was a deadly war that killed nearly 4 million soldiers and civilians on both sides. The Soviet people believed that as a first step, discussions should be started between the belligerents for a ceasefire. The war finally halted with a truce in 1953, but with no formal declaration of peace, the two Koreas technically remained at war. The pot had boiled over and now simmered quietly, waiting for the heat to be applied once more. Dikutip dari CNN, sejak berakhirnya Perang Korea nih cuy, Korea Selatan tuh udah ngalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Korsel menjadi salah satu negara demokratis yang paling makmur di dunia. Di sisi lain, Korea Utara tetap terisolasi dan diperintah oleh rezim otoriter yang menekan kebebasan individu dan mengendalikan aliran informasi. Well, bener sih. Sangat kentara malahan. Ya nggak? Oke. Perbedaan antara kedua Korea tuh terutama terlihat dalam bidang budaya ya, di mana Korea Selatan memimpin dalam industri hiburan global dengan budaya K-pop dan K-dramanya yang udah mendunia. Jelas kalau ini. Di Indonesia sendiri udah ada buktinya. Iya kan teman-teman? Gelombang Korea atau Korean Wave telah mewabah di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Melalui musik pop Korea atau yang dikenal dengan K-pop, Korea Selatan semakin menancapkan dominasi budayanya hingga ke mancanegara. Ekspor budaya yang dilakukan Korea Selatan ikut juga berdampak pada selera pasar musik Indonesia. Segala yang berkaitan dengan Korea Selatan selalu mendapat atensi tinggi, khususnya dari generasi muda. Komunitas penggemar musik K-pop pun kini menjamur di sejumlah wilayah. Salah satunya grup musik BTS yang kini tengah digandrungi para generasi muda di mancanegara, termasuk Indonesia. Pada kami, Tiara yang merupakan BTS Army, sebutan bagi fans BTS, mengungkapkan kekagumannya terhadap grup musik yang pernah masuk nominasi Grammy Award di Amerika ini. Pengaruh BTS di bidang musik faktanya juga mendorong para penggemarnya di Indonesia melakukan sejumlah kegiatan positif. Ulang tahun nih, misalkan ya ulang tahun member BTS gitu, kita nggak ada yang nyuruh, tapi kita bilang gini, yuk kita nanam yuk 1000 benih pohon, supaya kan kita tahu lah ya, ibaratnya sekarang lingkungan kita tuh udah rusak banget. Yuk gerakan 1000 pohon, itu ulang tahunnya Namjoon, pernah ada. Terus save terumbu karang, itu juga kita bikin projectnya. Kita di sini tuh Army ya, Army Indonesia. Kita bicara yang kita lakukan di Indonesia gitu. Kalau menurut Korea.net nih, meskipun banyak tantangannya, ada juga harapan bahwa kedua Korea dapat mencapai kesepakatan dan akan mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Juga membawa kemajuan bagi kedua negara tersebut nih cuy. Nice. Contohnya menjelang Olimpiade musim dingin 2018 Korea Utara dan Korea Selatan. Termasuk juga parade militernya Korea Utara dan upaya diplomasi yang dilakukan oleh Korea Selatan di bawah Presiden Moon Jae-in ini cuy. Diplomasi terus berlanjut dengan upaya-upaya untuk memperbaiki hubungan antara kedua Korea dan mencapai perdamaian yang berkelanjutan di semenanjung Korea nih cuy. Keren. For years, relations between North and South worsened. But in 2018, there was a glimmer of hope. North Korean leader Kim Jong-un met with South Korean President Moon Jae-in for the first time at the DMZ. They then held a summit on the South Korean side of the joint security area. It was the first time a North Korean leader had ever set foot in the South since the Korean War ceasefire in 1950. Oke, sini aja video saya kali ini tentang kenapa Korea bisa pecah menjadi dua negara. Yang ternyata karena faktor eksternal yang nyebabin Korea terpecah dan punya dua ideologi yang berbeda. Aduh, kasian sih, niat awalnya merdeka sebagai Korea malah terpecah karena pengaruh dua negara superpower itu. Gimana kalau menurut kalian cuy? Coba komen. Seperti biasa, jika ada yang menambahkan, mengkoreksi atau menyanggah, bisa komen di bawah ya.
Tekan tombol like-nya jika suka, jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya video ini. Ingat, karena sharing is caring. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di channel saya. Bye!